Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan pemirsa yang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang topik 2, yaitu tentang kurikulum merdeka. Selama ini kita mendengar adanya beberapa kali perubahan kurikulum. Mengapa kurikulum selama ini berubah-ubah dari kurikulum KBK, KTSP, kemudian ada kurikulum 13, dan yang sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Sebelum itu semua, apa itu kurikulum? Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum adalah istilah yang sangat wajib ada di sebuah lembaga pendidikan atau di sekolah-sekolah. Nah, sebenarnya apa arti dari kurikulum itu? Mungkin Bapak Ibu guru dan semua pemirsa sudah tahu apa itu kurikulum. Jadi kurikulum merupakan seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai bahan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu adalah pengertian kurikulum. Jadi dalam kurikulum itu terdapat isi, bahan ajar, dan tujuan yang akan kita tempuh dalam mencapai tujuan pendidikan yang terintegrasi atau terlaksana dalam pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. Dan menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi sama seperti yang di awal tadi, pengertian kurikulum. Kurikulum sendiri memiliki peran dan fungsinya, yaitu peran dan fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman dalam proses belajar dan untuk memandu proses belajar siswa. Dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolahan atau di sekolah-sekolah akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pengoptimalisasian peran dan fungsi kurikulum terdapat kerangka-kerangka. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan, kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, dan menilai serta memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual dengan kontrol sosial yang ada. Di dalam kurikulum terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat adalah evaluasi. Tujuan itu adalah apa yang akan kita capai. Kemudian konten atau materi, apa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian metode, itu cara kita menyampaikan kepada siswa. Dan evaluasi adalah asesmen atau penilaian yang akan kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Ada istilah atau ada kalimat yang sangat bagus Bapak Ibu. Jantung dari pengembangan kurikulum adalah kemerdekaan murid dalam belajar. Jadi selama ini kita dengar guru sebagai sumber belajar utama. Nah, kurikulum yang baik akan menitikberatkan pada kemerdekaan murid dalam belajar. Dan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Masih ingatkah Bapak Ibu semua? Dulu waktu kita belajar, apapun di kelas kita harus menurut atau mematuhi apa yang dikatakan Bapak Ibu guru kita. Kalau sekarang justru kita juga bisa menjadi narasumber atau kita juga bisa belajar dengan apa yang kita ketahui pada saat itu. Tidak semata-mata kita harus menuruti atau mematuhi instruksi dari guru. Nah, sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Kalimat itu diutarakan oleh Ibu Hijrah Khadijah, yaitu pelatih guru dan praktisi pendidikan dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kembali lagi, mengapa kurikulum itu berubah? Jadi seperti tadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti zamannya. Ada berbagai isu kekinian yang kita alami Bapak Ibu semuanya,
Yang pertama adalah isu perubahan iklim global, yang kedua teknologi digital, yang ketiga industri multinasional, dan yang keempat adalah transformasi budaya. Itu semua menjadi landasan untuk adanya perubahan kurikulum. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan adanya perubahan kurikulum, diharapkan itu semua akan diterima oleh siswa-siswa kita. Untuk perancangan kurikulum, kita harus berpatokan yang pertama pada kebutuhan apa yang akan kita capai, kemudian pendapat dari berbagai narasumber, pengalaman atau bahasa dan kepentingan murid. Jadi, mengapa perlu adanya perubahan kurikulum? Seperti sedikit penjelasan tadi di awal, bahwa terkait isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya menjadi berbagai acuan kita untuk adanya perubahan kurikulum. Dan mengingat pada kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga kurikulum itu bersifat dinamis, tidak selalu menggunakan kurikulum yang sudah ditentukan. Mungkin suatu saat nanti kita akan menghadapi atau menggunakan kurikulum yang berbeda. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu guru dan pemirsa yang berbahagia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.